Siapa yang akan melakukan penolakan Yayak Gundul, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan merubah keputusan, tetap maju. Dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh ada bergening apapun dengan Yayak Gundul. Ya, silakan kalau ada pihak-pihak yang mau demo silakan. Saya tidak akan gentar, tidak akan mundur satu langkah. Yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk pembangunan Kabupaten Pati, yang terbaik untuk rakyat Kabupaten Pati. Ya udah sesuai. Hah? Ya kenapa? Kamu itu yang bayar itu masyarakat. Masyarakat Pak. Yang bayar kamu itu masyarakat. Radio ditutup Pak. Loh, ini tuh ya siapa? Mengganggu ketertiban umum. Mengganggu ketertiban umum. Boleh kafe. Ini apa calon bupati? Ora bakal jadi gue. Terserah. Bupati tahu. Apa calon bupati gue? Ora bakal jadi. Terserah. Nah. Nggak boleh sampean membuat kebijakan saya abdi, ngerti nggak? Nah, kebijakan Mas Dewa melanggar perda. Kau sampai pasangan. Kamu di sini apa tertib kan? Kamu aja nggak tertib. Terserah kamu. Karaoke melanggar perda, hancurkan. Uang cilik beda-beda. Hei. Ayo, sampai saya. Harus training. Ayo, saya kira. Serius apa kecut? Tolong. Diam ya, emosinya ya. Hei, saya kira apa saya? Serius apa kecut? Diam. Nggak usah sosokan kamu. Kamu gini jangan masyarakat. Kamu tahu nggak? Demo yang baik. Kamu rapikan percaturan, tertib kerja, kebijakan melanggar perda. Kalau agak sangat, nggak bisa kamu. Utang, silakan utang leh. Yo sama mau utang, aku utang. Gajah kau lu. Aku tuh, kalau mau nih aku, 250.000, aku dewe. Oke teman-teman, kemudian kita lanjut dengarkan bersama-sama alasan dibalik Bupati Pati ini menaikkan pajak sebesar 250% ini. Oh, ini luar biasa ya, nggak kira-kira loh ya. Naikannya sampai 250%. Kenapa ini pajak naik 250% Pak alasannya? Irfan diam. Jadi begini, undang-undang itu kan mengharuskan kenaikan pajak itu dilakukan tiap 3 tahun sekali. Tiap 3 tahun sekali, bahkan itu bisa lebih, diperbolehkan lebih, ya. Karena pajak ini adalah sumber utama pendapatan untuk pembangunan. Tapi pada kenyataannya kan selama kurun waktu 14 tahun itu tidak pernah dilakukan. Jadi kalau kita hitung sesuai dengan undang-undang, tiap 3 tahun sekali, 2011, 2014 harus naik, 2017 harus naik, 2020 harus naik, 2023 harus naik, hingga sekarang ini ya itu bisa justru lebih dari 1.500%. Ya, jadi kalau kita hitung sesuai dengan tahapan yang diatur oleh undang-undang, naiknya itu bisa lebih dari 1.500% atau mungkin sekitar 2.000%. Tapi ini hanya kami lakukan sebesar 250%. Jadi 250% itu adalah dampak dari 14 tahun tidak pernah dilakukan. Satu itu, yang kedua, keuangan Kabupaten Pati ini sangat minim. Hanya 15% dari APBD. Pendapatan daerah itu hanya 15% dari APBD. Bahkan tepatnya hanya 14,5% dari APBD. Kalau itu di bawah 25%, pembangunan pasti
itu sangat berat. Apalagi ini hanya sekitar 15% dari APBD. Jadi kita itu memang berusaha untuk menggali semua potensi daerah. DPRD pun setiap kali kami rapat paripurna itu selalu memberikan saran kepada pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah, Jadi begitu. Dan dari kenaikan pajak sebesar ini, kami itu hanya mendapatkan 36 miliar. Yang itu kami gunakan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur. Sementara pengeluaran kami itu jauh lebih besar untuk menggaji pegawai P3K dan honorer yang kurang lebihnya sebesar 200 miliar. Dan saudara juga tahu bagaimana proses penerimaan pegawai honorer ini. Saudara tahu ini tidak menjadi rahasia lagi. Itu loh. Jadi dan 200-an miliar yang dipakai untuk gaji P3 dan honorer itu duitnya siapa? Itu juga duit rakyat. Jadi duit rakyat ini yang dipakai untuk menggaji mereka. Gitu. 36 miliar kami dapatkan untuk membangun jalan, tapi sekitar 200 miliar yang uang rakyat itu dipakai untuk gaji. Jadi ini masyarakat harus paham, harus tahu. Dan alhamdulillah ini saya sampaikan, pembayaran pajak ini berjalan lancar. Sampai sekarang sudah hampir 50%. Dan kemungkinan besar paling lambat bulan Oktober itu sudah lunas. Kalau di tahun-tahun sebelumnya lunas itu di bulan Desember, di tahun ini kemungkinan besar Oktober sudah lunas. Dan bagi warga yang memang kondisi miskin ekstrim, kondisi sangat tidak mampu, kita bebaskan tidak bayar pajak. Ya kan? Itu maka saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati, setiap elemen tolong dijaga ya, supaya situasi Kabupaten Pati aman dan kondusif. Kalau tidak aman, tidak kondusif, investor itu juga males, juga tidak mau investasi di Kabupaten Pati. Kan ya juga merugikan masyarakat, karena masyarakat butuh lapangan pekerjaan. Ya, seperti inilah ya teman-teman, para pejabat di Konoha ini di saat ingin menjabat ngemis-ngemis minta suara dari rakyat, tapi kalau sudah naik ke atas duduk nyaman, empuk, dan nggak peduli apalagi suara rakyat. Ya, seperti itulah ya para pejabat di Konoha. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video terbaru lainnya di Loisai Reaction. Bye bye.